Bab 1199. Siapa yang takut? Hancurkan dulu organisasi kehancuran dunia. Mendengar kata-kata warrior yang, Wesley Dugu dan wanita berbaju istana mengubah ekspresi mereka. Setelah beberapa saat, wanita dalam gaun istana memandang warrior yang dan berkata, "Apakah kamu yakin kamu tidak bercanda?" Warrior yang berkata, "Aku pikir begitu, dan aku akan melakukannya juga." Wanita berbaju keraton itu memandang warrior yang lama, lalu berkata, "Organisasi kehancuran dunia, kekuatan yang sebenarnya, selalu menjadi misteri, karena tidak ada kekuatan atau orang yang dapat membuat mereka benar-benar serius. Jujur saja, jangankan kamu, jika Liga Pedangmu bergabung dengan 2 sekte dan 2 kota kami, mungkin tidak dapat membantu mereka. Segala hal tergantung pada tindakan." Warrior yang berkata, "Kalian berdua, aku punya satu kata terakhir. Organisasi kehancuran dunia memiliki ideologi hegemonik. Bagi mereka, mereka yang mengikutiku hidup, dan mereka yang melawanku mati. Kalian ingin menarik diri dari masalah ini hanya akan menyinggung kedua belah pihak. Tapi, aku tidak melihat harapan untuk Liga Pedangmu." Wanita cantik berbaju istana itu menatap lurus ke arah warrior yang. Dia adalah keturunan senior Wuji. Saat itu, sebuah suara tiba-tiba datang dari luar pintu. Ketiganya mendongak dan melihat seorang lelaki tua berjalan menuju pintu. Orang yang datang adalah Linux. Senior Linux. Wesley Dugu dan wanita cantik dalam pakaian istana buru-buru menyambutnya. Keduanya membungkuk sedikit ke Linux dengan tatapan hormat. Warrior yang memandang Linux dengan sedikit kejutan di matanya. Linux melirik warrior yang dan berkata, "Mereka dikejar dan dibunuh saat itu, dan aku kebetulan lewat, jadi aku sekalian membantu. Nah, warisan ilmu pedang Jeno Dugu dan Panji Xiao adalah apa yang aku tinggalkan." Ternyata begitu. Warrior yang mengangguk. Senior Linux baru saja mengatakan bahwa dia adalah keturunan dari senior Wuji. Pada saat ini, wanita cantik berbaju istana tiba-tiba bertanya. Linux melirik wanita cantik berbaju istana dan berkata, "Tidakkah kamu merasakannya? Dia sekarang berada di jiwa pedang alam ketiadaan," katanya sambil melihat warrior yang. Warrior yang mengangguk kecil. Saat berikutnya, jiwa pedang yang menakutkan muncul di aula. Saat jiwa pedang ini muncul, tidak hanya wanita cantik berpakaian istana dan Wesley Dugu yang berubah, bahkan penampilan Linux juga sedikit berubah. Dia adalah seorang kultivator pedang. Jiwa pedang ini paling menekan dan mengikatnya. Segera, jiwa pedang menghilang. Jiwa pedang menghilang, hati ketiga orang di lapangan itu tiba-tiba lega. Jiwa pedang sangat mampu menghancurkan momentum seorang master di alam pendekar kaisar. Wanita berbaju istana itu melirik warrior yang dengan sedikit kerumitan di matanya, dan berkata, "Ada desas-desus bahwa kamu berada di atas jiwa pedang alam ketiadaan, tidak disangka memang benar. Pantas saja Jeno mengakuimu sebagai kakak dan sekarang kamu mungkin kultivator pedang pertama di benua." Pada saat ini, Linux berkata, "Wesley, Nona Xiao, kali ini, aku tidak perlu membujukmu untuk bergabung dengan Liga Pedang. Karena aku tahu bahwa saat ini, kekuatan Liga Pedang secara keseluruhan memang tidak bisa bersaing dengan organisasi kehancuran dunia. Tapi," dia menunjuk warrior yang dan berkata, "Menurutku tidak usah melihat Liga Pedang, lihat saja dia. Bayangkan saja, dia hanya seorang pendekar kaisar sekarang dan sudah bisa menaklukkan pendekar kaisar. Bagaimana jika dia mencapai pendekar kaisar?" Mendengar hal itu,
Ekspresi wanita cantik berbaju istana dan Wesley Dugu berubah. Ya, warrior yang sudah bisa membunuh kaisar sekarang, bagaimana jika dia sampai ke pendekar kaisar? Keduanya ketakutan. Setelah waktu yang lama, wanita cantik berbaju istana memandang Linux dan berkata, "Senior ada di pihak Liga Pedang. Lupakan saja." Linux berkata, dia melirik warrior yang dan berkata, "Aku masih ingin anak ini membantu beberapa hal di masa depan, tidak suka berutang budi, jadi biarkan dia berutang dulu padaku, sehingga dia tidak akan merasa sulit untuk membuka mulutnya di masa depan." Wanita cantik dalam gaun istana terdiam untuk waktu yang lama, kemudian berkata, "Bagaimana kalau membiarkan kami memikirkannya dulu?" "Tentu saja." Linux mengangguk, lalu melirik warrior yang mengerti, dan segera mengikuti Linux keluar dari aula. "Nessa, bagaimana anak ini?" Setelah warrior yang dan Linux pergi, Wesley Dugu tiba-tiba bertanya. "Jenius langit, jika bisa bertahan saat ini, dia pasti akan menjadi master yang tiada taranya di masa depan. Bahkan jika tidak dapat dibandingkan dengan Wuji saat itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh kekuatan manapun," kata wanita cantik berbaju istana dengan sungguh-sungguh. Wesley Dugu menghela nafas dengan suara rendah dan berkata, "Aku ingin menjalani kehidupan yang damai dan stabil, tetapi langit tidak mengizinkannya." Nessa Xiao mengangkat kepalanya untuk melihat keluar aula, dengan sedikit kerumitan di matanya, dan berkata, "Jika tebakanku benar, orang-orang dari organisasi kehancuran dunia juga ada di sini." Suara itu jatuh, pita hitam tiba-tiba melesat melintasi langit yang jauh, kemudian, seorang pria berjubah abu-abu muncul di aula. Pria berjubah abu-abu itu melambaikan tangan kanannya, dan sebuah gulungan terbang ke arah Wesley Dugu, ketua memerintahkan semua pendekar kaisar di kota Bauhinia untuk pergi ke Sekte Suantian untuk berkumpul, jangan sampai terlewat. Setelah berbicara, pria berjubah abu-abu itu sedikit gemetar dan menghilang dari lapangan. Wesley Dugu melihat gulungan di tangannya dan berkata, bahkan sangat mendominasi. Dengan mengatakan itu, Wesley Dugu memandang Nessa Xiao dan berkata, "Yang mana yang kamu pilih?" Mata Nessa Xiao sedikit menyipit. Di dalam ruangan, warrior yang duduk bersila di tanah, energi ungu di tubuhnya terus-menerus menyempurnakan meridian dan tulang di tubuhnya. Sekarang, setiap kali dia bebas, dia menggunakan energi ungu untuk melatih meridian dan tulang. Di dunia ini tanpa mata jalan surga, jika ingin memperbaiki alam, sebenarnya sangat sederhana, cukup energi spiritual. Namun, saat ini, dia tidak berani dengan mudah meningkatkan alamnya sampai dia benar-benar memperkuat fondasinya. Larut malam. Pintu warrior yang tiba-tiba terbuka, lalu Zheno Dugu masuk ke kamar. Warrior yang membuka matanya dan menatap Zheno Dugu. "Bos, cepatlah." Zheno Dugu berjalan ke arah warrior yang dengan sedikit kecemasan di matanya. "Apa?" warrior yang bertanya. Zheno Dugu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Berhenti bicara, ayo pergi." "Mereka memilih organisasi kehancuran dunia?" tanya warrior yang. Zheno Dugu mengangguk dan berkata, "Pada dasarnya benar." Pada pertemuan sebelumnya, hampir semua dari mereka meminta untuk memilih organisasi kehancuran dunia, dan beberapa orang menyarankan untuk mengepungmu. Singkatnya, ayo pergi, jika tidak pergi, mungkin kamu benar-benar akan dikepung. "Aku tahu bos, kamu kuat, tetapi benar-benar tidak perlu bertarung di sini." Warrior yang melirik Zheno Dugu, kilasan kelegaan melintas di matanya. Dia menepuk bahu Zheno Dugu dengan ringan, dan berjalan keluar dari ruangan.
Setelah meninggalkan ruangan, warrior yang berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang ke langit. Di luar pintu, Zeno Dugu menatap langit dengan sedikit kerumitan di matanya. Di sebuah sudut, seorang lelaki tua berjubah abu-abu menengadah ke langit, dan setelah cahaya pedang menghilang di malam yang jauh, lelaki tua berjubah abu-abu itu melihat ke belakang dan mengeluarkan sebuah jimat ajaib. Semuanya normal. Di atas gunung, warrior yang duduk bersila di tanah, dengan Linux di sampingnya. "Bagaimana rencanamu sekarang?" Linux bertanya. Warrior yang berkata, "Senior, orang-orang Istana Dewa Pedang pada masa itu seharusnya tidak mati, kan?" "Tentu saja." Linux berkata, "Pada masa itu, Istana Dewa Pedang sangat besar, dan berkali-kali lipat lebih kuat dari organisasi kehancuran dunia. Meski akhirnya tertangkap, orang-orang itu tidak berada di Istana Dewa Pedang. Pedang milik pedang, muridnya selamat. Namun, tidak ada yang berani mengaku sebagai murid Istana Dewa Pedang. Mereka semua takut akan balas dendam. Apakah senior tahu keberadaan orang-orang ini?" Warrior yang bertanya. Linux memandang warrior yang dan berkata, "Apakah kamu ingin menaklukkan mereka?" Warrior yang mengangguk. "Singkirkan pikiran ini." Linux berkata, "Orang-orang ini semua arogan dan sombong. Meskipun kamu jiwa pedang, jangan berharap mereka mengikutimu. Bagaimana jika kamu memberitahu mereka bahwa aku adalah keturunan senior Wuji?" kata warrior yang tiba-tiba. Linux terkejut, dia memikirkannya, dan berkata, "Jika mengatakan itu mungkin." Mereka semua memiliki perasaan yang mendalam untuk Istana Dewa Pedang, tidak hanya mereka, tetapi aku juga memiliki perasaan yang mendalam untuknya. Istana Dewa Pedang punya perasaan. Tapi, kamu harus tahu bahwa begitu orang-orang tahu kamu mengumpulkan orang-orang mantan Istana Dewa Pedang ini, terutama yang asli, kemungkinan besar kamu akan musnah. Warrior yang terdiam. Linux mengatakan bahwa dia secara alami tahu bahwa musuh Istana Dewa Pedang sangat kuat, sangat kuat. Jika pihak lain tahu bahwa dia telah mengumpulkan mantan murid Istana Dewa Pedang, pihak lain pasti akan berpikir bahwa dia akan membangun Istana Dewa Pedang, ditambah dia mengaku sebagai keturunan senior Wuji. Akibatnya, Master Istana Dewa Pedang yang tiada taraf bisa datang kepadanya. Pada saat itu benar-benar bencana. Jika kamu mengaku sebagai keturunan senior Wuji dan kamu adalah jiwa pedang alam ketiadaan, aku pikir banyak orang akan bersedia untuk datang ikuti kamu. Orang-orang ini adalah monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun, dan kekuatannya tidak perlu diragukan lagi. Namun, kamu juga harus memahami bahwa jika orang itu masih hidup, pihak lain mungkin akan keluar untuk mencarimu. Karena, dia memiliki kebencian yang mendalam terhadap Istana Dewa Pedang. Linux berkata. Warrior yang terdiam lama, dia menggerakkan pergelangan tangannya, sarung pedang kuno muncul di tangannya, memandang sarung pedang kuno itu sejenak, dia berkata, "Yang penakut mati kelaparan." Jika pihak lain benar-benar tidak bisa melepaskan keluhan dan dendam bertahun-tahun ini, ayo, siapa yang takut? Linux memandang warrior yang untuk waktu yang lama, kemudian berkata, "Kamu memang berani." Warrior yang menoleh untuk melihat Linux dan berkata, "Senior Linux, aku akan merepotkanmu menghubungi orang-orang Istana Dewa Pedang dulu. Sekarang, aku benar-benar tidak bisa pergi dan aku punya satu hal lagi yang harus dilakukan." "Apakah kamu benar-benar yakin?" Linux bertanya. Warrior yang bangkit, mengambil napas dalam-dalam, dan berkata, "Ini taruhan. Aku yakin pihak lain dibebaskan dari keluhan tahun ini.
Jika pihak lain tidak melepaskan dan bersikeras membunuh kita, siapa yang takut? Linux merenung sejenak, kemudian berkata, banyak orang mungkin tidak akan keluar dari gunung. Warrior yang berkata, tanyakan pada mereka, apakah mereka ingin melakukan ini selama sisa hidup mereka? Jika demikian, tidak apa-apa untuk tidak melakukannya. Dimengerti. Linux mengangguk dan berkata, kalau begitu aku pergi. Ngomong-ngomong, apa rencanamu selanjutnya? Warrior yang menatap ke langit dan berkata, bersiaplah untuk jalan-jalan di Sekte Suantian. Organisasi kehancuran dunia telah meminta pendekar kaisar Sekte kedua kota kedua untuk berkumpul di Sekte Suantian. Jangan sampai mati di sana. Setelah Linux selesai berbicara, dia bergerak dan menghilang ke langit. Setelah Linux pergi, Warrior yang juga bergerak, berubah menjadi cahaya pedang dan tenggelam ke ruang di depannya. Dia ingin melihat berapa banyak pendekar kaisar yang telah berkumpul di dua sekte dan dua kota ini. Jika memungkinkan, bunuh beberapa dan bawa mereka kembali sebagai puppet. Teknik pedang penjelajah angkasa sangat cepat, dan warrior yang tiba di Sekte Suantian dalam waktu kurang dari 2 jam. Warrior yang akan menyelinap ke Sekte Suantian, tiba-tiba berhenti. Dia melihat ke arah Sekte Suantian, merenung lama, dan berkata, 1, 2, 10. 1, 17, 23. Total 23 pendekar kaisar. Merasakan nafas dari 23 pendekar kaisar, mulut warrior yang berkedut. Setelah beberapa saat, dia ragu-ragu dan berkata dengan suara rendah, kalau tidak, lebih baik aku datang dan berkunjung di lain hari. Bersambung.